Oke, jadi di video kali ini saya mau merakit salah satu barebone kit murah yang beberapa waktu lalu bisa dibilang cukup nge-hype dan jadi perbincangan juga. Yang mungkin awalnya memang saya sempat nggak tertarik sama barebone kit yang satu ini karena ada beberapa deal breaker yang jadi pertimbangan kayak di akhir video nantinya. Dan setelah nggak sengaja lihat reviewnya belakangan ini mondar-mandir di beranda YouTube saya, akhirnya saya jadi penasaran buat cobain rakit keyboard ini karena memang ada beberapa hal yang menarik sih. Dan ya, halo semua, ini dia si IY Tester 68. Yuk. Di paket penjualannya, kita dapetin baterai AAA 600 mAh yang kalau ini sih kayaknya bonusan dari sellernya ya. Terus ada user manual dan yang pasti ada unitnya. Kebetulan di sini saya pilih case hijau transparan. Dan kira-kira kayak gini untuk tampilan dari barebone kitnya. Pada bagian bawah ada 4 rubber feet yang menurut saya gripnya ini udah cukup oke sih. Dan mungkin juga teman-teman udah pada tahu kalau Tester 68 cuma pakai baterai AAA untuk sumber dayanya. Jadi nggak ada port micro USB ataupun Type-C di keyboard ini. Tapi di sini kita dapetin dongle USB karena dia udah mendukung dual koneksi wireless, Bluetooth, dan 2,4 GHz. Yah, kapan lagi coba barebone kit murah dapat dual koneksi wireless? Kit ini punya 7 baut yang nyatuin antara plate dan case-nya. Di bawah plate sendiri terdapat silikon rubber dengan tebal 3,2 mm. Untuk PCB di-screw langsung ke case dengan 2 baut tambahan. Terus untuk keluarin PCB-nya, pastiin dulu kita cabut pin konektor yang sambungin antara slot baterai di case-nya. Dan saya saranin buat teman-teman hati-hati ya, karena kabelnya ini terkesan ringkih dan tipis banget. Takutnya kalau salah tarik yang ada malah putus. Tester 68 juga punya PCB berwarna putih dengan tipe north facing yang nggak ada backlight-nya. Di bagian atas ini ada 3 LED untuk indikator koneksi. Terus ke bagian bawah ada modul wireless, dan soket switch yang dipakai di PCB ini bertipe modular atau hot swappable, yang mirip soket Gateron dan Keil. PCB-nya juga udah mendukung switch sampai dengan 5 pin, jadi udah aman kalau mau pasang switch bertipe PCB mount. Oh ya, di dalam case-nya juga kita masih dapat PE foam lagi yang ukurannya itu tipis banget. Terus untuk case hijau transparannya ini, entah saya harus bilang case-nya ini ringkih atau memang fleksibel. Karena kalau ditekan-tekan kayak gini, teman-teman bisa lihat sendiri kalau case-nya cukup empuk banget. Tapi kalau dibilang ringkih juga sebenarnya case ini kesannya cukup solid pas dipasangin dengan plate dan PCB-nya tadi. Mungkin buat teman-teman yang punya Tester 68 dengan varian warna lain, bisa komentar di bawah ya. Kira-kira kondisi kayak gini berlaku di semua case atau enggak sih? Sebelum mulai rakit, di sini saya mau coba tuning stepnya dulu. Dan untuk step bawaannya ini kalau dilihat sebenarnya udah cukup menjanjikan ya, karena bagian kaki stepnya sendiri udah rata. Serta udah cukup tight di plate-nya. Jadi saya asumsiin dengan whole mode dan loop harusnya step ini udah kerasa enak sih. Dan seperti biasa, untuk looping stepnya saya pakai Krytox GPL 205G0 di bagian stem dan Permatex di bagian wire-nya. Karena PE foam yang kita dapetin di dalam case-nya tipis banget, jadi saya mau coba tambahin PE foam lagi setebal 4 mm. Dan untuk PE foam-nya ini saya cuma pasang di bagian angle atau di bagian case yang punya space paling longgar ya. Karena kalau dipasang juga di bagian tengah ke bawah kayaknya bakalan ketebelan dan nggak bisa ditutup case-nya. Setelah pasang PCB ke case, di sini bakal dilanjutin dengan pasang plate. Tapi sebelum itu, untuk buat suara keyboard ini jadi lebih bulat, di sini saya mau tambahin PE foam lagi dari sleeve yang ada di paket penjualannya tadi dan dimaksudkan sebagai pengganti switch pad. Untuk switch, di sini saya pakai Keilspeed Pro Burgundy yang waktu itu sempat saya pakai juga di mode RKG68. Dan alasan saya masih simpan switch yang satu ini karena saya cukup suka sih dengan feel dan suara yang dihasilkan.
Yang menurut saya suaranya ini cukup creamy karena kebetulan udah di loop juga sih. Dan yang terakhir untuk keycaps-nya saya pakai Honey Milk XDA Profile yang Japanese version. Dengan colorway dan aksen hiragana di keycaps ini saya rasa bakalan cocok dengan case dari build keyboardnya. Dan Profile XDA juga menurut saya bakalan kasih akustik yang pas kalau dipadukan dengan switch-nya. Karena sepengalaman saya XDA Profile itu bisa menghasilkan suara yang cukup oke sih. Oh ya, sebenarnya saya juga pengen menerapkan tape mode atau tempest mode, tapi mending kita coba typing soundnya dulu aja kali ya, sebelum kita pasangin masking tape di bawah PCB. Oke, sekarang saya mau coba bongkar lagi keyboard ini buat pasang masking tape di bawah PCB-nya. Dan yang saya lupa, PCB-nya itu kan di screw ke case-nya ya. Jadi mau nggak mau untuk pasang masking tape harus benar-benar lepasin semuanya lagi. Mulai dari keycap, switch, dan plate-nya. Ya, gitu deh. Untuk masking tape ini saya pasang sebanyak 2 layer, karena takutnya kalau dipasang lebih dari itu malah ketebelan. Dan kalau cuma dipasang 1 layer doang malah nggak kerasa bedanya. Jadi 2 layer menurut saya cukup ideal sih. Dan jujur saya sebelumnya belum pernah menerapkan tape mode ke keyboard-keyboard saya lainnya. Karena saya sendiri agak riskan sama mode yang satu ini, sebab ada beberapa kasus yang hot swap-nya ikut keangkat waktu masking tape-nya dilepas. Makanya saya cukup was-was untuk pasang masking tape di bawah PCB. Tapi ya karena saya dibuat penasaran dengan barebone kit ini yang katanya bisa menghasilkan suara talkie, makanya saya mau coba menerapkan tape mode di build kali ini. Sekalian kasih gambaran juga ke teman-teman gimana hasilnya kalau dipasang masking tape di bawah PCB-nya. Dan ya, kayak gini jadinya. Setelah typing test barusan, menurut teman-teman gimana? Sejauh apa sih perbedaan suaranya dengan atau tanpa tape mode? Dan lebih enak yang mana? Kasih tahu pendapatnya di kolom komentar ya. Dan kalau ngomongin soal pengalaman penggunaannya, karena ini barebone kit, jadi saya nggak bisa gambarin secara keseluruhan ya, karena setiap komponen yang dipakai bakal mempengaruhi experience kita masing-masing.
Tapi yang saya bisa bilang di sini, typing angle di keyboard ini menurut saya udah cukup oke, walaupun nggak bisa di-adjust ketinggiannya. Dan saya sendiri pakai keycaps XDA yang notabene punya profile yang ceper. Terus ngomongin soal impresi, terutama koneksi wirelessnya, yang sejauh pemakaian saya kurang lebih sekitar hampir 1 bulan, mode Bluetooth-nya ini udah cukup nyaman dan berjalan lancar ya, dengan delay yang nggak terlalu berasa. Karena sebagian besar pemakaian keyboard ini, saya selalu pakai koneksi Bluetooth-nya dan so far so good sih. Walaupun untuk koneksi dongle 2,4 GHz-nya ada saya temuin sedikit interference waktu saya sandingin dengan penggunaan mouse 2,4 GHz juga. Ya agak nyebelin sih sebenarnya. Tapi masih cukup nyaman lah di pemakaian harian. Soalnya beberapa kali saya pakai buat ngegame juga. Jadi interference-nya masih terbilang cukup wajar lah. Terus yang perlu kita ingat adalah koneksi 2,4 GHz-nya ini cuma bisa dikoneksiin ke port USB 2.0 aja. Dan nggak bakal kedetek kalau kita pasang dongle-nya ke port USB 3.0. Yang satu ini menurut saya cukup disayangkan sih. Jadi sebenarnya worth it atau enggak si IY Tester 68 ini? Ya kalau menurut saya worth it aja sih. Apalagi buat yang pengen cobain rakit keyboard untuk pertama kalinya. Karena di harga 300 ribuan kita udah dapetin barebone kit yang punya fitur bisa dibilang lumayan lengkap. Apalagi kayaknya hampir nggak ada keyboard di bawah 500 ribuan yang udah kasih kita silicone plate di dalamnya. Walaupun secara nggak langsung ada beberapa deal breaker yang mungkin untuk sebagian orang cukup krusial ya. Mulai dari cuman wireless only dan nggak punya port buat charge langsung. Dongle 2,4 GHz-nya juga cuma bisa dikoneksiin ke port USB 2.0 aja. Terus ditambah absennya fitur penambah FPS yaitu RGB lighting yang nggak ada di keyboard ini. Jadi mungkin faktor tersebut bakal jadi pertimbangan untuk kita sebelum membeli Tester 68 ini. Tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan hal-hal yang saya sebutin barusan, ya ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen rakit keyboard budget. Oke, saya rasa kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Semoga aja bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, pendapat, atau saran, kita diskusiin aja di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.